Sang Fajar menyinari desa Tunggulsari, Kecamatan Kaliori, Rembang, Jawa Tengah. Cuaca yang cerah menjadi harapan dan penyemangat Agung Karya Saputra, seorang petambak garam untuk mengais rezeki dari setiap butiran garam. 3 bulan di musim kemarau seperti ini merupakan saat yang paling dinantikan Agung, karena inilah saatnya panen garam. Di bawah teriknya matahari, petambak garam ini memompa dan menyiduk air laut dari sebuah lahan dan memindahkannya ke lahan lain. Air laut lalu ditampung untuk diendapkan agar menjadi bersih, atau istilahnya penuaan air laut. Agung juga harus menyimpan air tua. Air tua adalah sari air laut atau lapisan paling atas air laut yang akan diolah menjadi kristal dalam pembuatan garam. Setelah itu, ia menjemur garam atau kristalisasi hingga memanen dan memadatkan garam. Rangkaian rutinitas yang menjadi keseharian seorang petambak garam di musim panen. Butuh waktu kurang lebih 1 bulan untuk mempersiapkan lahan hingga panen garam. Nantinya garam yang telah mengkristal akan dikeruk menggunakan selender kayu. Kristal garam kemudian diangkut menuju gudang penyimpanan. Agung bersyukur di awal panen ini, 8 ton garam krosok hasil panennya sudah laku. Garamnya dibeli dengan harga Rp450 per kilogram oleh salah satu tengkulak untuk pakan ternak. Agung mengenal budidaya garam dari sang ayah yang juga berprofesi sebagai petambak. Namun baru 3 tahun terakhir, ia menekuni budidaya garam tradisional. Dengan usia 42 tahun, Agung terbilang muda untuk ukuran petambak garam. Pasalnya kebanyakan petambak garam sudah berusia lanjut. Iya, saya berpetani garam sejak kecil, karena sering diajak orang tua ke lokasi pertambakan. Dari situlah saya mengenal petani garam, gimana cara pembuatan garam. Sebelumnya sih belum sih, kan waktu itu masih kecil. Jadi lama-lama dari sekolah, habis lulus sekolah, saya nerusin warisan keluarga, yaitu bertani garam. Dari situ saya mulai terjun mengenal bagaimana cara pembuatan garam, tapi secara teori, prakteknya saya belum. Ya, dari itu lama-lamaan saya kan mikir, lama-kelamaan kan saya juga harus bisa membuat garam. Sekarang kan pembuatan garam rata-rata orang yang udah lanjut usia. Petambak garam secara tradisional punya banyak tantangan dan kendala, seperti cuaca, pasang air laut, hingga teknik menambak yang masih konvensional. Ditambah lagi, belum ada alat pencucian garam untuk meningkatkan kualitas garam rakyat. Dengan kualitas yang belum memenuhi standar industri, Agung hanya bisa menjual garam untuk kebutuhan konsumsi lokal, seperti pengawetan ikan dan makan ternak. Harga jualnya pun rendah, hanya sekitar Rp400 hingga Rp500 per kilogram. Kendalanya itu kalau musim kan sekarang tidak bisa ditentuin. Kalau orang tua itu kadang kan dia punya patokan, tapi sekarang nggak bisa dipatokin musimnya. Musimnya gampang berubah. Terus pasang surut air laut. Nah, pasang surut air laut kan nggak tentu. Kadang kan sampai malam, kadang kan ada bulan yang dimana pasangnya itu nggak besar, kecil gitu. Itu kan sulit kan. Padahal pembuatan garam kan bahan bakunya dari air laut. Dan pantangan ketiga itu harga garam. Kita garam tradisional kan pasarannya kan lokalan. Selain faktor cuaca, faktor lain seperti pendanaan dalam mengolah lahan, harga jual garam yang rendah, serta metode pengelolaan tambak yang belum modern seringkali membuat hasil panen garam serta pendapatan para petambak tidak maksimal. Melihat banyaknya tantangan ini, petambak garam sekaligus Ketua Koperasi Garam Rembang, Dias Eko Eri, mengikuti pembinaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak 2012 lewat Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat atau PUGAR. Program ini memberikan bantuan berupa stimulus peralatan hingga pembinaan pembuatan garam yang bagus. Lewat PUGAR, para petambak garam membentuk koperasi untuk mengatur penjualan garam. Para istri pun dilatih untuk membuat produk garam spa untuk menambah daya jual garam. KKP mulai membina itu tahun 2012, dimulai dengan program PUGAR,
Program tersebut dalam tahun 2012 itu masih berupa orang dibentuk kelompok dengan kelompok KUGAR, kelompok usaha garam rakyat. Program tersebut diberikan bantuan stimulus untuk peralatan seperti garuk, terus arko, gerobak sorong itu, terus dari salah satunya golok juga. Dengan berkembangnya waktu, tiap tahun kami diberi bantuan pembinaan juga. Di situ mulai dikenalkan dengan gesolator, terus kami diusahakan untuk bersama-sama membentuk koperasi. Di Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, rata-rata lahan tambak berukuran 1 hektar akan menghasilkan 100 ton garam per musim panen atau per 3 bulan. Pada musim panen 2021 ini, harga garam di pengepul berkisar sekitar Rp350 hingga Rp450 per kilogram, tergantung kualitas garam. Garam yang baik adalah yang memiliki kristal yang berukuran besar. Warnanya pun lebih putih dan bersih, tidak bercampur lumpur dan kotoran lain. Berbeda lagi dengan Amin Muhaimin atau yang akrab disapa Maming, petambak garam asal desa Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Di awal musim panen kali ini, lahannya terendam air hujan sehingga belum bisa kembali menambak. Namun persediaan garam di gudangnya dapat ia olah menjadi garam halus dengan menggunakan washing plant. Sistem pencucian garam dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ini mampu meningkatkan mutu garamnya. Dengan kualitas garam yang lebih baik, Maming mampu menjual garam dengan harga yang lebih tinggi 70% dari sebelumnya, yaitu dari sekitar Rp600 per kilogram menjadi Rp1.400 hingga Rp1.600 per kilogram. Sebelumnya kita kan hanya cuman jual krosok. Artinya kalau di saat nggak ada permintaan, udah kita mandek. Artinya nggak jalan kan. Tapi setelah adanya washing plant, begitu pasar krosoknya lagi lesu, nah kita jalannya di garam halus. Itu artinya petani itu tetap terjual garamnya. Washing plant adalah rangkaian mesin berikut tempat dan peralatannya untuk mencuci dan memurnikan garam. Washing plant terdiri dari bagian penggilingan atau penghancur, pencucian, penirisan, pengeringan, iodisasi, serta pengempakan. Washing plant ini mampu menghasilkan garam halus sebanyak 20 ton per 8 jam. Bahan baku yang digunakan adalah garam dengan SNI 4435 2017 dengan kadar natrium klorida atau NaCl atas dasar berat kering sebesar 85% hingga 94% dan menghasilkan output garam minimum sesuai SNI 3556 2016 dengan kadar natrium klorida minimal 94%. Washing plant di Indramayu merupakan satu dari 7 washing plant bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain Indramayu, washing plant ini juga ada di sentra garam rakyat di Karawang, Pati, Brebes, Sampang, Gresik, dan Pasuruan. KKP berencana akan membangun washing plant ke-8 di Rembang. Dengan washing plant, garam yang dihasilkan para petambak tradisional kualitasnya menjadi meningkat sehingga bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Gudang garam inti rakyat Indramayu yang dikelola oleh Maming ini bisa menampung 2.000 ton garam. Padahal di masa panen raya, para petambak garam di desa Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat mampu menghasilkan 100.000 ton. Jika garam tidak terserap oleh pasar, maka banyak hasil panen yang tidak tertampung di gudang. Petambak garam seperti Maming berharap pemerintah memudahkan regulasi penyerapan dan perizinan garam. Tapi setelahnya adanya washing plant, artinya kita utamakan yang lagi butuh-butuh uang dulu masukin. Ini kan dari petani nih, bahan baku. Kita olah kan gitu. Kalau petaninya nggak ada yang jual, nah kita keluarkan yang dari GGN. Kalau didistribusikannya untuk sementara ini kita ke PT Niaga. 2 saya kirim ke Depok, IKM, sama ke Bekasi. Nah sekarang yang lagi menunggu itu PT BMM. Dia sudah punya merek, brandnya juga sudah ada,
Cuman kelemahan kami itu BPOM-nya yang belum keluar. Nah, kalau kita jualan di lingkup kabupaten tanpa BPOM nggak masalah, tapi kalau antar pulau itu harus. Harapan Maming dan para petambak garam cukup sederhana. Setiap panen hasil garamnya laku terjual dengan harga yang wajar. Karena setiap butiran garam adalah harapan dan sumber penghidupan masyarakat. Indonesia merupakan negara maritim dengan wilayah lautan sekitar 62% dari seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini membuat Indonesia berpotensi memproduksi garam untuk kebutuhan dalam negeri secara mandiri. Garam menjadi salah satu komoditas pangan yang sangat penting bagi Indonesia. Garam tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga, melainkan juga sebagai bahan baku utama berbagai macam industri. Menurut sejarah, jauh sebelum kedatangan dan kekuasaan penjajahan di Indonesia, masyarakat Nusantara khususnya pesisir Jawa Timur sudah mengenal budidaya garam. Direktur Jasa Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Miftahul Huda menjelaskan, ada dua jenis garam. Selain garam pesisir, ada juga garam yang ditambak di daratan. Jadi di Indonesia ini sebenarnya ada dua garam, yaitu garam yang memang secara geografis sudah ada. Contoh itu garam di daratan, itu kita mengenal adanya garam yang ada di Beletukuwu, di Purwodadi, Grobogan, ada garam yang ada di Krayan, Kalimantan Utara, dan lain itu semua di daratan. Ada sebagian mungkin ada di Buleleng dan lain-lainnya. Tetapi ada garam juga yang memang di pesisir. Nah, yang di pesisir inilah yang sebenarnya yang akan kita yang sekarang dikembangkan oleh pemerintah. Karena apa? Karena memang luas pantai kita dalamnya. Nah, sejarah garam yang di pesisir ini sejak abad ke-16-17 itu sudah ada. Karena ada banyak petambak garam kita membuat garam di pantai utara Jawa. Kejayaan usaha garam rakyat sebagai komoditas ekspor telah berlangsung jauh sebelum kedatangan bangsa Belanda. Pada zaman prakolonial, penguasa di pantai utara Jawa Tengah pernah menjadikan garam sebagai komoditas ekspor ke beberapa negara kawasan Asia Tenggara. Bahkan pada zaman Belanda, kawasan Madura, Jawa Timur sudah terkenal sebagai pulau penghasil garam di seluruh dunia dan menjadi bagian sejarah garam di Indonesia. Nah, kemudian oleh Belanda karena mainnya masing-masing, kemudian dan dominannya dulu oleh etnis Tionghoa, kemudian dikumpulkan di Madura. Nah, di Madura terutama di Sumeneb karena secara iklim ada di sana, sehingga orang mengenalnya dulu, kita mengenalnya Madura itu adalah pulau garam. Di mana-mana waktu kita SD dulu kita mengenalnya daerah penghasil garam adalah Pulau Madura, dan itu tersebar ke seluruh dunia. Dan pada saat itu memang pengembangan garam masih secara tradisional, dan ini kita bisa lihat sebenarnya pengembangan garam secara tradisional itu masih berlangsung di seluruh Indonesia, walaupun memang ada intervensi teknologi. Penggunaan kincir dan lainnya itu adalah model-model tradisional, dan kemudian teknologi yang dikenalkan pun pengembangan dari tradisional. Jadi sejarahnya seperti itu. Pada tahun 1602 hingga 1799 mulai menerapkan sistem sewa lahan garam. Sistem sewa ini terus berlanjut pada masa kolonial Belanda pada 1800 hingga 1882. Pada tahun 1882 hingga 1942, pemerintah kolonial Hindia Belanda menerapkan monopoli garam oleh negara yang dikelola oleh perusahaan garam pemerintah. Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1942 hingga 1945, sistem monopoli yang dibuat oleh Belanda tetap berlaku, dan sistem monopoli oleh negara berlanjut hingga masa pasca kemerdekaan Indonesia di tahun 1957. Lewat Jawatan Garam Regi yang merupakan perusahaan warisan Belanda, pemerintah Indonesia baru mengakhiri monopoli melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1959. Meski 62% wilayah Indonesia merupakan lautan, ada banyak faktor yang menyebabkan Indonesia belum bisa mencukupi kebutuhan garam nasional. Salah satunya terkait teknologi yang digunakan para petambak garam rakyat yang masih konvensional.
Akibatnya, para petambak garam rakyat belum bisa secara kontinu memenuhi kebutuhan garam industri. Nah, garam rakyat di kita itu belum bisa kontinu itu. Nah, makanya tugas KKP dan teman-teman sekarang ini, dan terutama di tempat saya itu adalah agar membuat garam rakyat memenuhi kebutuhan garam non pangan tadi, dan itu bisa memenuhi kebutuhannya kontinu. Dan ini yang kita upayakan. Garam biasanya dibuat dengan menggunakan metode evaporasi, yaitu menampung air laut, kemudian diuapkan dengan sinar matahari sehingga tersisa kristal garamnya saja. Selain itu, bisa juga dengan cara perebusan. Sedangkan pengelolaan garam secara modern sudah memanfaatkan teknologi seperti melapisi tanah dengan plastik geomembran, teknologi ulir filter dengan integrasi lahan hingga rumah tunnel untuk menutup lahan garam. Untuk bisa memproduksi garam, ada banyak faktor yang harus diperhatikan. Mulai dari permeabilitas tanah untuk mengukur tingkat porositas tanah, jenis tanah, curah hujan, intensitas sinar matahari, suhu dan kelembaban udara, kecepatan angin, dan kualitas air bahan baku garam. Ada beberapa standar yang harus dipenuhi agar dapat memenuhi standar garam industri, yaitu garam harus memiliki kadar natrium klorida atau NaCl sebesar 97%. Jadi kalau kualitas garam industrinya adalah NaCl 97%, kita kasih ke petambak untuk membuat garam dengan NaCl 97% bisa. Tetapi kalau kebutuhannya sampai 1,5 sampai 2 juta ton untuk diubah semuanya garam tadi menjadi garam dengan NaCl itu yang butuh waktu lagi. Nah, dominannya karena sistem produksinya tadi di beberapa lokasi masih tradisional tadi, maka yang K2 dan K3 itu paling banyak. Nah, sehingga KKP mengenalkan bagaimana mengolah K2 dan K3 agar bisa diserap oleh garam, kebutuhan garam yang lain seperti garam untuk aneka pangan. Nah, itulah kita mengenalkan namanya washing plant. Saat ini kebutuhan garam Indonesia mencapai 4,4 hingga 4,5 juta ton. Sementara produksi garam nasional sebesar 3 juta ton. Artinya masih ada kekurangan 1,2 juta ton yang harus dipenuhi lewat impor garam. Ada kekurangan 1,2 sampai 1,5. Dan inilah yang sebenarnya yang diimpor, dan diimpor itu kebutuhannya bukan untuk garam rakyat, bukan garam konsumsi sebenarnya, tapi untuk garam industri tadi atau yang bukan pangan. Contoh untuk industri CAP, Chlor Alkaline Plant. Jadi ada industri turunan yang menggunakan garam, yaitu contohnya untuk kaca, untuk industri lain, itulah yang seharusnya menggunakan garam ini. Dengan meningkatkan kualitas garam, para petambak berharap hasil panennya bisa diserap untuk kebutuhan industri dan tidak ada lagi garam yang menumpuk terbengkalai di gudang. Harapan saya petani itu jangan putus asa, karena garam itu membutuhkan tenaga yang banyak banget. Inilah ungkapan hati Amin Muhaimin yang sudah lebih dari 10 tahun bertambak garam. Di tengah tantangan dan keterbatasan yang dialami, ia selalu memberikan semangat kepada para petambak lain. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP terus menggenjot produksi garam rakyat untuk mengurangi ketergantungan impor. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas garam. KKP melakukan inovasi teknologi produksi garam yang sederhana dan tidak padat modal sehingga terjangkau oleh masyarakat. Salah satu teknologi yang sudah dikembangkan di masyarakat yaitu teknologi ulir filter geomembran serta sistem tunnel sejak tahun 2011. KKP juga telah menginisiasi program pengembangan usaha garam rakyat atau PUGAR. Kita berharap
teknologi ulil filter yang sejak dulu ada itu kemudian dikembangkan menjadi lebih baik dengan 15 hektaran. Karena dengan 15 hektaran aliran air dari air tua menjadi ke meja garam itu lebih panjang, ya lebih panjang sehingga magnesium, kalium dan lain-lainnya itu mengendap, NaCl-nya kita harapkan menaik. Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat atau PUGAR adalah penerapan strategi perlindungan dan pemberdayaan petambak garam. Dengan mengkombinasikan pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas bagi petambak garam hingga pengembangan kelembagaan. Melalui PUGAR, tercapai 3.242,49 hektar luas lahan integrasi dari tahun 2016 hingga 2020. Selain itu, ada 52 petambak garam yang telah disertifikasi. KKP juga memberikan bantuan berupa 7 unit washing plant, 24 unit gudang garam nasional atau GGN yang berkapasitas 2.000 ton, 3 gudang garam nasional berkapasitas 1.000, 301 tunnel, dan lebih dari 4 juta meter persegi geomembran. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut mencatat ada 1.146.253,37 ton garam rakyat yang diproduksi di 64 kabupaten dari 12 provinsi penghasil garam seperti Aceh, Sulawesi Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Yogyakarta, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengusulkan harga patokan pembelian atau HPP garam, yaitu kualitas 1 sebesar Rp1.000 per kilogram, kualitas 2 sebesar Rp800 per kilogram, dan kualitas 3 sebesar Rp550 per kilogram. Upaya KKP meningkatkan harga garam ini tak sekedar untuk meningkatkan kesejahteraan penambak garam, tetapi juga untuk menambah daya tarik budidaya garam sehingga ada regenerasi petambak garam. Dari hitung-hitungan itu sebenarnya dengan ongkos produksi untuk K1 dia sekitar 600-an, dia udah ada kelebihan lah bagi petambak sehingga ada pendapatannya lebih. Selain itu, KKP juga melakukan pendampingan kepada para petambak garam rakyat selama proses sertifikasi agar mutu meningkat dan bisa diserap untuk kebutuhan industri. Kalau dengan BP POM agar garam tadi langsung terserap pasar terutama untuk garam konsumsi, kami sebenarnya memfasilitasi sekarang ini fokus di terkait dengan yang diolah. Jadi karena kualitas dari lahan tadi ada berapa yang masih K3, maka setelah diolah itulah yang kita meminta bantuan BP POM untuk dapat sertifikasi. Dan berapa lokasi yang kita lakukan itu sudah keluar semua SNI-nya. Jadi yang dilakukan KP adalah mendorong kerjasama dengan BP POM untuk melihat. Jadi mulai sertifikasi melihat garam olahan dia, apakah sudah memenuhi standar atau tidak. BP POM itu tidak hanya melihat garam hasil akhir, tetapi juga lingkungan pabriknya. Tak hanya di sektor hulu, KKP juga mengupayakan pembenahan di sektor hilir. Salah satunya melalui inisiasi pembangunan Sentra Ekonomi Garam Ekonomi Rakyat atau SEGAR. Inisiasi ini dimulai dengan menyusun rancangan Perpres tentang percepatan pembangunan pergaraman nasional bersama dengan kementerian lain. Meski banyak tantangan, dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi secercah harapan para petambak garam rakyat yang menggantungkan hidupnya dari setiap butiran garam yang dipanen dan menjadi harapan tercetaknya generasi baru petambak garam Indonesia. Saya ikut terjun langsung cara pembuatan yaitu biar lahan saya itu enggak terbengkalai. Ya, harapan saya biar ada regenerasi. KKP berharap dengan berbagai upaya yang dilakukan, kesejahteraan para petambak garam meningkat dan gurihnya garam seperti yang pernah dirasakan saat Swasembada Garam 2015 bisa kembali dinikmati para petambak garam Nusantara.